bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengagungkan nama Tuhan, dan kita mau beri yang terbaik, yang terindah, yang termulia hanya bagi Tuhan saja. Dan kita akan mengawali ibadah kita dengan doa, dan saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir, sehingga suasana sorgawi turun atas kami. Berkat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah hadir. Tuhan juga mengurapi setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah pilih mereka dan Tuhan pakai mereka. Sehingga pagi hari ini setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan dengan penuh kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kiranya roh Tuhan, Roh Kudus bekerja di antara kami, melawat kami, dan menjamah setiap kami, dan memperbaharui serta memulihkan kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami akan pulang membawa berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringatkan saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya tanpa ketinggalan berkat Tuhan. Segala halangan, segala rintangan kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, segala kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang Tuhan berikan. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian, kita akan mengagungkan namanya, sebab Dia Allah yang mulia, Tuhan kita. Mari kita bersyukur padanya dan bermazmur baginya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia
Anugerah Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Kita lanjut, kita mau memulai memuji Tuhan dengan kita terima sukacita surga. Sebab itu kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Belum lelah berdiri ya saudara ya? Belum, amin. Dan di rumah jangan mau kalah memuji Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Mari bersorak bagi Dia.
menyanyikan pujian ini, biarlah sukacita Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan siap keadaan kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang mengaku dengan kejujuran dari mata, pasti akan keluar dengan sorak-sorak yang berjalan dari sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan kejujuran dari mata, maka Tuhan keluar dengan sorak-sorak yang berjalan dari sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkat berkasnya. Lagi yang kita nyanyikan ini untuk keyakinan. Kalau kita pulang dari rumah Tuhan tidak akan sia-sia dengan tangan kosong, pasti pulang membawa kelangsungan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan kejujuran dari mata, pasti akan keluar dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkasnya yang menabur dengan kejujuran dari mata, pasti akan keluar dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkat berkasnya, membawa berkasnya, pasti Tuhan membawa berkat berkasnya, pasti Tuhan membawa berkat berkasnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita menyanyikan ini sambil persiapan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.
Kalau kita menabur dengan hati yang sungguh, kita akan membawa berkat Tuhan. Kepada petugas saya silakan untuk melayani. Kita akan kerja ini lagi ketika Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lihat kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan kejutan dari atas, pasti akan sesuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti kurang berkah berkasnya Tuhan, pasti kurang berkah berkasnya, pasti kurang berkah berkasnya. Amin. Terima kasih saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda karena kita memberikan hati yang sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan pertolongan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan, di dalam Dia yang memberikan pengharapan. Sebab kita memiliki Allah yang setia, yang selalu ada menolong kita. Mari kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Penolong
Bapa dan Firman saya serahkan kepada Bapa. Bersyukur punya Allah yang baik, yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu kami tetap akan percaya kepada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktunya kami mengambil kesempatan yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus mengambil alih ruangan ini dan hati kami, agar ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke minggu terakhir ya di bulan April. Itu artinya 1/4 tahun sudah kita lewati tahun 2021 ini. Gak kerasa saudara ya. Kalau saya bilang 4 bulan kelihatannya kok masih sedikit. Kalau 1/4 tahun itu kelihatannya sudah panjang. Ya padahal sama sebenarnya hitungannya ya. Tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memimpin kita, menyertai kita. Sekalipun memang tahun ini juga tahun yang tidak mudah buat kita dan buat banyak orang juga. Tapi kita boleh merasakan dan mengalami secara nyata bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Ya. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak terlalu sering untuk bertanya, mengapa Tuhan? Karena hari-hari ini pertanyaan tentang mengapa itu terlalu banyak saya dengar. Mengapa Tuhan? Mengapa kok seperti ini? Mengapa kok seperti ini? Mengapa aku mengalami hal-hal seperti ini? Jadi pertanyaan mengapa untuk hari-hari ini akan semakin sering muncul. Bukan hanya buat orang luar, tapi orang kita juga. Mengapa pertanyaan ini semakin sering muncul? Karena apa yang tidak pernah diduga, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah direncanakan, apa yang tidak pernah terbayangkan, justru itu terjadi di tahun-tahun ini, Ustaz. Satu minggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa salah satu pendeta yang saya lantik pada 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan karena COVID. Umurnya belum seberapa, masih di bawah saya. Ketika saya mendengar kabar itu, saya lihat-lihat lagi file foto saya temukan 2 tahun yang lalu dia saya lantik jadi pendeta muda di sekitar Nganjuk. Nggak nyangka tahun ini Tuhan panggil, padahal seminggu sebelumnya masih sempat ketemu di Zoom. Nggak nyangka. Sehingga istrinya bertanya, mengapa kok Tuhan panggil suami saya? Padahal dia menjadi tulang punggung dalam keluarga, dia menjadi pemimpin dalam sebuah gereja. Pertanyaannya mengapa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di latar belakangnya dengan peristiwa yang lain, dan pertanyaannya sama, mengapa Tuhan? Mungkin ada di antara saudara juga yang sedang bertanya, mengapa Tuhan? Seterusnya saudara bisa isi sendiri kalimatnya, mengapa Tuhan kok ini. Dan pagi hari ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa itu lewat firman Tuhan,
supaya pertanyaan mengapa itu tidak sering muncul dalam mulut kita yang berasal dari hati kita. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 47. Bisa dimunculkan? 1 Samuel 17 ayat 45 47. Ya. Ini peristiwa tentang Daud dan Goliat. Saya tahu saudara pasti ngerti ya kisahnya. Tapi saya akan ambil dari sudut lain saja. Kalau kisahnya pasti saudara tahu Daud yang menang. Ya, Daud yang menang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, ini yang penting, bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya. Daud tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan engkau menghadapkan Goliat kepadaku? Daud tidak bertanya mengapa. Daud tidak bertanya mengapa Tuhan yang begitu besar Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Sementara pertanyaan mengapa itu ada dalam diri Saul. Mengapa dalam seperti ini, situasi seperti ini, justru tentara Filistin menyerang kami? Mengapa ketika kami belum dalam posisi siap, tentara Filistin menyerbu kami? Sehingga saudara bisa lihat bahwa keadaan Saul dan tentaranya begitu pura-pura dan moralnya jatuh. Oleh sebab itu pertanyaan mengapa muncul di mulut Saul, pertanyaan mengapa muncul di mulut kakak-kakaknya Daud, tetapi tidak buat Daud. Daud tidak bertanya mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku. Yang Daud katakan adalah bagaimana, bukan mengapa, bagaimana. Saya dan saudara dan teman-teman kita yang lain menghadapi situasi yang sulit hari ini. Hari-hari ini saya kemarin sama istri saya sama Claudia ke Padalarang, baru sekali ini setelah corona ada di Indonesia saya baru berani keluar. Saya ke Padalarang karena ada salah satu pendeta yang harus dilantik karena gembalanya meninggal 17 bulan yang lalu. Jadi dalam waktu 17 itu kosong, ada pemimpinnya. Setelah diurus, diatur, dirancang bagaimana baiknya, akhirnya dipilih salah satu orang untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di Padalarang. Itu gereja khusus Sunda. Kita punya gereja khusus Sunda di Padalarang, di Soreang, Tanjung Sari, di Sumedang, di Sudirman. Ini ciri khusus GUP Pasundan. Bahasanya bahasa Sunda semua. Dan Padalarang ini saya sudah lama nggak ke sana. Terakhir ketika almarhum masih ada. Dan ketika saya coba cari tahu jalurnya mana, salah satu pendeta berkata, Pak Anies nyampe aja di tol Padalarang, nanti saya pandu. Sebab ini ada jalur kereta baru yang akan membuat Pak Anies bingung. Setelah itu saya pakai pakaian sesuai dengan adat sana. Saya biasa kalau kemana-mana saya cari tahu adat sana pakaiannya bagaimana supaya nggak terlalu nyolok.
Karena saya pernah ke sana itu gereja masuk kuburan, masuk sawah, udah di tempat yang paling terpencil. Waktu itu kita harus jalan kaki masuk sawah, terus lewat kuburan, lalu sampai ke gereja. Itu pun nggak bisa berjalan karena ada pihak-pihak yang ya tahulah saudara nggak mengizinkan adanya rumah ibadah di sini. Nah, kemarin saya ke sana bingung loh, udah banyak rumah kanan kiri. Ya. Tapi ya sudah, kita jalan aja. Setelah itu istrinya juga tanya waktu itu, mengapa Tuhan panggil suami saya? Ketika saya nggak punya persiapan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Jika pertanyaannya berhenti di mengapa, maka selanjutnya kita akan menghadapi situasi yang justru tidak mudah. Tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi suatu pernyataan, bagaimana? Itu situasinya bisa berubah. Tapi kalau mengapa? Mengapa itu berhenti, kemudian kita hanya merenung. Mengapa suami saya dipanggil Tuhan dalam keadaan saya tidak siap? Dan penggantinya bukan istrinya, Ustaz. Saya juga heran, kenapa istrinya nggak naik untuk gantikan suaminya? Jadi saya kemarin melantik orang lain, bukan istri dari almarhum. Ketika pertanyaan berhenti mengapa, kita hanya berhenti merenung. Kalau saudara bertanya kenapa ini terjadi dalam hidup saya, sudah berhentinya di situ. Kalau saudara bertanya mengapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, berhenti di situ. Tapi kalau saudara bertanya bagaimana, beda. Daud tidak berkata Tuhan mengapa engkau izinkan Goliat berhadapan denganku. Daud tidak bertanya Tuhan kenapa Saul lari. Daud tidak bertanya kenapa kakak-kakakku nggak berani. Enggak. Daud hanya berkata bagaimana orang setinggi Goliat bisa aku jatuhkan. Saudaraku, situasinya nggak mudah kan hari ini. Kalau kita hanya berhenti mengapa corona kok ada, kita nggak ngalami apa-apa, saudaraku. Mengapa kok seperti ini? Kita nggak menemukan apa. Tapi kalau kita ubah, bagaimana ya? Sekalipun corona belum berhenti, bagaimana ya? Sekalipun sulit, maka otak kita berputar, tenaga kita bergerak seperti Daud. Daud ini bertanya, bagaimana supaya orang yang tertutup seperti Goliat ini bisa aku jatuhkan? Ya, saudaraku, kita rubah, jangan mengapa ya, tapi bagaimana. Kalau kita rubah pertanyaan kita bagaimana, maka ada usaha dari kita untuk mengurai, ada usaha dari kita untuk mencari jalan, ada usaha dari kita untuk bagaimana supaya yang sulit, yang rumit, yang mustahil ini bisa kita atasi. Dan Daud ketika berkata bagaimana supaya aku bisa menjatuhkan Goliat, maka bukan saja dia melihat kemampuan dia, tapi dia melihat ada yang menopang, ada yang menolong, ada yang membantu dia. Maka dia berani berkata, kamu datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan.
Jawabannya di situ ketemunya. Jawabannya di situ. Ya. Hari-hari ini Goliat menutup mata banyak orang, sehingga orang sulit untuk melihat celah. Tertutup rapat itu Goliat, dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup rapat. Hari-hari ini terlihat semuanya suram. Hari-hari ini terlihat semuanya mendung, gelap, menggelayut. Kalau saya dan saudara bertanya, mengapa Tuhan dalam keadaan seperti ini justru situasinya seperti ini? Kalau kita bertanya mengapa, bisa-bisa Tuhan juga nggak jawab, saudara. Tapi kalau kita berkata, bagaimana Tuhan, supaya dalam keadaan seperti ini aku menemukan jalan. Ketemulah satu jalannya. Sekalipun semuanya tertutup, tapi bagi Tuhan yang tertutup bisa terbuka. Orang lain berkata, nggak mungkin dah, mustahil. Kamu buka bisnis dalam situasi seperti ini, mustahil, jalan semuanya tertutup. Sudah sulit, nggak mungkin. Lihat itu banyak di luar sana. Kemungkinannya kecil. Bagi dunia, bagi orang semuanya tertutup. Bagi Daud yang membawa nama Tuhan yang tertutup bisa jadi terbuka. Senjata Daud hanya ketapel dan batu kecil. Tapi bagi orang yang percaya, bagaimana caranya, yang tertutup pun bisa terbuka. Yang tertutup pun bisa terbuka. Dan Daud buktikan itu. Dia ambil batu kecil, ditaruh di ketapelnya, dilempar, kena dahi Goliat, jatuhlah. Bagi dunia boleh berkata sudah tertutup. Bagi anak Tuhan, dia akan menemukan celah seperti dia. Tapi juga bisa terbalik. Dunia boleh berkata, oh ini prospeknya bagus ini. Oh semua dari situ ujungnya. Awalnya baik pasti ujungnya baik. Dunia bisa berkata seperti itu, terbuka. Bagi dunia boleh berkata terbuka, tapi bagi Tuhan yang terbuka bagi dunia bisa tertutup. Jadi tinggal saudara pilih yang mana. Dunia boleh berkata, jangan takut dah, ini main saham di sini dah, 1 bulan 5 juta itu kamu dapat untung. Investasi ini aja deh. Prospeknya bagus, kamu dapat 10% tiap bulan. Dunia berkata seperti itu. Investasi ini aja, invest ini aja deh. Kamu titip duit, dan duitmu gak hilang. Duitmu jadi proyek ini. Kamu dapat untung setiap bulannya 10%. Setelahku hari seperti ini, siapa yang gak tergiur dapat untung cepat dan gede? Ya Pak Andrea. Hari seperti ini siapa yang gak tergiur, untung gede, cepat dan gak susah. Setelah di rumah hanya titip duit dikelola orang. Setiap bulan sudah dapat 10%. Dari total keuntungan proyek itu. Dunia berkata terbuka, betul. Dunia bisa berkata terbuka, tapi bagi Tuhan itu justru bisa ditutup oleh Tuhan. Hari Jumat saya ditelepon seorang ibu. Dia terjerat
dengan invest seperti ini. Masih untung Pak Anies saya hanya sedikit kenanya. Teman-teman saya puluhan juta. Saya ngomong seperti ini. Keuntungan besar yang tidak disertai dengan keringat dan mudah itu hati-hati. Rasa-rasanya saya kok selama hidup saya hanya melihat cara Tuhan memberkati itu, saudara bekerja keras, dari usaha saudara itu Tuhan akan kasih berkat. Rasanya cara Tuhan seperti itu, tanam dulu, tabur dulu, kamu akan menuai. Jadi saudaraku, dalam situasi yang seperti ini, orang banyak sulit tentang ekonomi. Kalau ada iming-iming keuntungan besar, mudah, dan tidak mengeluarkan keringat, itu dunia. Apa yang terbuka bagi dunia itu tertutup bagi Tuhan. Gak mungkin itu. Udah, gak mungkin. Saya dapat email dari teman saya. Dulu cuma di sini. Setia dia awalnya. Dan bahkan pernah khotbah di sini. Coba. Pada satu masa saya heran. Setiap hari dia kirim perpuluhan, sekalipun tidak banyak. Kadang 50, kadang 100, setiap hari. Besoknya gitu, kadang 25.000. Setiap hari kirim perpuluhan. Ini kan jemaat, kalau sebuah gereja berkata, wah luar biasa, ini jemaat seperti ini. Dia kerja apa? Dia main saham. Saya kasih tahu hati-hati loh. Enggak, ini kan terbukti, saya masih bisa berhasil. Tapi hati-hati. Benar, Ustaz. Jeblok akhirnya. Dan beberapa bulan lalu kirim email ke saya. Setelah sekian lama nggak ketemu karena udah nggak gereja di sini, Anies mau invest ya 200 juta. Keuntungannya 15% tiap bulan. Saya jawab, kamu kok berubah ya saudara? Saya nggak jawab pertanyaannya, Pak Anies mau nggak invest 200 juta? Keuntungannya 15% tiap bulan. Selain saya juga nggak punya duit segitu. Nggak punya saya, tapi saya hanya jawab di email itu, kamu kok berubah sekarang? Kamu pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Kamu pernah merangkak di bawah nol, kamu pernah merangkak. Dan dalam khotbahmu aku ingat, kamu berkata Tuhan itu memberi berkat dari apa yang kita mulai kerjakan. Kadang saya menunggu, kadang ketika saya menunggu saya nggak dapat apa-apa, tapi saya setia. Masih ingat ya? Karena kebetulan dia masuk email saya. Kamu berubah benar nih. Akhirnya dia nggak teruskan itu jawaban-jawaban saya nggak, dia respon nggak teruskan. Tapi minimal saya ingatkan dia. Keuntungan yang ditawarkan secara besar, tidak mengeluarkan keringat dan mudah, itu jangan direspon. Setelah itu saya kasih tahu ya, supaya saudara tidak terjebak. Uang yang saudara pegang itu sudah bertanggungjawabkan baik-baik di depan Tuhan, di depan keluarga. Saya cerita lagi, jemaat kita juga, saudaraku. Dia kerja dengan banting tulang. Dia belum punya rumah, dia kontrak rumah. Kalau dia ke sini, dia selalu berkata, Pak Anies doain supaya saya punya rumah. Ada jemaat-jemaat yang sudah nggak lama ibadah, tapi kalau ada masalah tetap mau ke sini. Nggak apa-apa, saya buka waktu. Dia kumpulkan. Dan dia bilang tahun depan katanya dijawab doa saya dapat rumah. Hati-hati, tahun depan itu masih lama. Benar saya. Kalau
berkat itu nggak dikelola, nggak dipegang dengan baik dan nggak menyertakan Tuhan, nggak melibatkan keluarga, main sendiri, itu duit diputar sampai habis tuh. Sekitar 500 juta. Bayangkan, kesini dia ngomong sambil nggak punya semangat, manis, duit saya habis. Mestinya 500 juta itu tinggal tambahin sedikit, saya sudah dapat rumah. Nah, terus kenapa? Lagi-lagi keuntungan yang besar, prosentase yang tinggi, itu menjerat dia. Aduh, saya sedih sekali. Kenapa? Mestinya tahun ini kamu sudah punya rumah. Biar main emas tuh. Dunia itu berkata kalau kamu invest emas, main saham, emas mulia, itu terus naik. Dan beberapa bulan lalu emas itu jeblok semua. Dia nggak peka. Saya kasih tahu seperti ini. Ini karena sudah terlanjur loh ya. Mestinya kamu jangan lepas. Tahan dulu. Ketika emasnya turun, kamu tahan dulu. Jangan dilepas. Kamu beli 1 gram 1 juta. Ketika emasnya turun 1 gram jadi 300.000, kamu lepas. Kamu takut kalau jeblok turun terus. Tahan dulu. Itu nanti akan naik lagi. Dan ketika kamu memperkirakan untung atau kerugiannya nggak banyak, lepas. Tapi terlanjur. Akhirnya dia janjikan, saya nggak mau main-main seperti itu lagi. Iya loh. Dan duitmu serahin ke istri kelola, biar istrimu yang kelola. Sebab laki-laki itu nggak bisa kelola duit. Ya Bu ya. Laki-laki itu susah ngelola duit. Dia mikirnya dapetnya gampang kok. Terus itu kan dia mau dengerin, sekarang udah naik lagi. Dunia boleh berkata ini terbuka, tapi di mata Tuhan yang terbuka bagi dunia bisa tertutup. Daud itu nggak punya apa-apa, nggak pakai tameng, nggak pakai jubah perang. Daud juga nggak pernah pakai topi yang dibuat dari baja seperti Goliat. Dia betul-betul terbuka, saudaraku. Tapi Goliat tidak pernah bisa menemukan apa yang terbuka bagi Daud sehingga Goliat tidak bisa menyentuh Daud. Kita ini terbuka, saudara. Kita nggak punya pengawal kemana-mana. Selain kalau kita punya pengawal, juga kita harus bayar dia. Kita nggak mau seperti itu. Tapi kita aman kan? Kita dijaga, dilindungi. Kita ini terbuka. Di luar sana sangat bahaya, penyakit bertebaran kemana-mana. Tapi terbukanya anak-anak Tuhan itu bisa dilindungi Tuhan sebagai terpas sehingga dunia tidak bisa menyentuh kita ini. Kita nyadari ini nggak ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Bagi anak Tuhan yang tertutup bagi dunia bisa dia lihat celahnya. Bagi anak Tuhan yang sudah terbuka seperti dunia nggak bisa melihat celah kita. Oleh sebab itu jangan tanya mengapa Tuhan. Kalau kita bertanya mengapa Tuhan, kita tuh langsung menyerah. Mengapa situasinya seperti ini? Mengapa nasibnya seperti ini? Enggak. Kita harus tanya bagaimana Tuhan supaya yang ruwet ini bisa terurai. Bagaimana Tuhan supaya kelihatan yang begitu sulit bisa ditembus. Itulah mental juara. Ya, kita ini harus punya mental juara. Kita diciptakan Tuhan, gennya itu kalau dilihat, diteliti, bukan gen pengecut,
gennya itu gen pemenang. Saudara bisa ada, itu sudah luar biasa. Betul, saudara. Gak percaya? Saudara bisa ada itu luar biasa. Kelahiran saudara itu juga luar biasa. Ketika sel sperma itu masuk ke kandungan seorang wanita itu kan mereka dari jutaan itu mereka berlomba mana yang bisa dibuang, dan yang berhasil hanya satu. Dari jutaan itu yang berhasil hanya satu, dan satu yang berhasil itu muncul saudara dan saya. Jadi saudara dan saya itu ada di dunia ini sudah melalui sebuah perjuangan yang sangat luar biasa beratnya, mustahil sebenarnya. Muncul sampai kita itu sudah mengalahkan jutaan sperma yang akhirnya nggak sampai dibuang. Kalau saya lihat kejadian kehidupan saya juga saudara, saya bisa ada itu karena memang kita sudah mewarisi gen pemenang. Dan kalau kita sadar itu, makanya sekarang kita nggak usah terlalu banyak berkata mengapa Tuhan, mengapa saya ditempatkan di sini, kan saya bisa pilih ke tempat-tempat yang lain, kalau ke kota-kota besar, ke tempat-tempat yang prospeknya bagus. Gereja sini itu kalau sudah ditanyakan susah jawabnya. Gerejamu mana, Pak? Wah, mana ya? Gak tahu. Ke kiri ya. Nanti ada 17 gundukan loh. Orang udah mikir 17 gundukan udah males. Lalu ada tukang ojek, ada 1, 2, 3, ada jembatan 4, baru ada seberang kali ada gang masuk, gangnya sama semua. Kalau orang pengen ibadah di sini, kita jelasin seperti itu udah males nyari saudara. Saudara sih luar biasa, mau ke sini. Benar nggak saudara? Saya puji saudara. Saudara luar biasa mau ke sini, gerejanya masuk gang. Ya, lantai gangnya juga sudah nggak bersih, temboknya dorek-dorek. Tapi saudara masih mau beribadah di sini. Saudara itu orang-orang luar biasa. Anugerah Tuhan, Pak. Puji Tuhan, seperti Anugerah Tuhan ada di sini saya. iya, puji Tuhan. Padahal ada gereja-gereja yang lebih bagus. Online, Pak, gereja besar online, Pak. Iya. Saya jadi males kalau online itu sendirian nggak enak. Tapi saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah, Pak. Itu kan luar biasa. Iya. Kalau ibu ditanya gereja ibu di mana, kan susah jelasinnya. Di detail, Pak. Karena Umpamanya iya. ditanya di sini. Iya. Wah, seberang masjid yang mana? Bisa nyasar, Pak. Susah, saudara. Saya jadi ingat waktu ada pemberkatan pengantin Bapak Yohanes, dia ingat gereja, saya mau nanya gereja Pak Anies mana yang saya kasih tahu ini ada apa, ada pemberkatan namanya Bapak Yohanes. Oh gitu. Saya jadi ingat itu Pak, mereka bertanya sama saya Pak. Ya, puji Tuhan. Iya. Aduh. Luar biasa ya Pak. Tuhan tunjukkan jadi dia tahu Pak. Padahal di sini Yohanes itu banyak namanya. Iya. Coba. Katanya dia lewat sungai sana. Nah. Nggak ketahuan katanya. Emang ada sungai, ada Pak, ada jembatan. Ingat itu. Kalau dihitung dari Karawang itu jembatannya 3 atau 4 ya. Iya benar Pak. Kalau dihitung gundukannya ada 12. Terus Pasir itu Pak. Dekat sungai pasir Pak. iya. Tapi toh ini masih jalan. Ditanya Yohanes saja ketemu. Padahal pendeta sana juga namanya Yohanes juga. Oh iya. Tapi Yohanes yang suka pakai celana pendek itu hanya 1. Tanya pendeta yang suka celana pendek, ditunjukin ke sini. Tapi dia bukan tanya pendetanya Pak, tanyanya Biasanya. Pak Anies, Iya. Pak Anies Pak. Jadi saya tahu. Saya bilang itu saudara saya, Pak. Kata dia. Ya, saudaraku ya. Iya. Jangan tanya mengapa tadi Iya ya. benar Pak, iya benar. Bagaimana?
Kalau saya tanya mengapa ya saya tanya mengapa Tuhan taruh saya di sini. Nyelopet seperti itu. Tapi saya lupa bagaimana Tuhan tempat yang gelap ini jadi terang. Dulu mana ada orang pernah melewatkan sini. Gelap, di belakang itu pemabuk. Bahkan istri saya pernah digoda sama pemabuk. Belum tahu dia bahwa dia istri pendeta tuh. Gak taunya anaknya sekolah minggu di sini. Dan akhirnya yang menggoda istri saya, kalau ketemu saya, Pak Pendeta. Mau pagi, mau siang, sore, kalau ketemu saya, Pak Pendeta. Hormat ya Pak. Aduh. Yang tadinya mampu jadi sadar. Bisa. Pemabuk saya berubah seperti itu. Nah, bagaimana Tuhan? Supaya tempat-tempat seperti ini menjadi tempat-tempat yang ramai karena ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Ya, saudaraku, hidup ini memang gak mudah, tapi jangan sering bertanya mengapa Tuhan. Sekarang kita harus berkata bagaimana Tuhan. Yang sulit aku harus atasi. Yang gak mudah aku harus bisa kalahkan. Sudah jadi pemenang. Ya, Daud seperti itu. Kamu datang dengan membawa pedang, aku datang dengan membawa nama. Tuhan berkati saudara dan saya. Jangan tanya mengapa lagi ya, tanya bagaimana Tuhan. Supaya ini bisa terurai, seperti ini bisa teratasi, supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kami bukan dengan tanpa tujuan. Tuhan menjadikan kami dengan satu maksud, bahwa kami akan mewartakan kehebatan Tuhan lewat hidup kami. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami tidak akan mau bertanya lagi mengapa Tuhan, tapi kami akan berkata bagaimana Tuhan, supaya aku bisa lewati ini. Dan Tuhan pasti mampukan kita semuanya. Seperti Daud dimampukan Tuhan, kita juga sama dimampukan Tuhan. Diberkati setiap Jumat hari ini yang meresponi firman Tuhan dan membuat firman Tuhan itu hidup dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan berkati saya serahkan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati kami semuanya, dan kiranya dengan iman apa yang kami pergumulkan, kami temukan jalan keluar. Kami tidak akan lagi sering-sering bertanya mengapa, tapi akan kami rubah bagaimana, dan kami akan melihat di situ tangan Tuhan terulur buat kami semuanya. Berkati jemaatmu, berkati keluarga jemaatmu, berkati mata pencaharian aktivitas jemaatmu, supaya mereka bisa membuktikan sendiri bahwa Tuhan mereka Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak tutup mata, tapi Tuhan yang tetap aktif dalam menolong setiap pribadi kami, lepas pribadi. Terima kasih, berkati acara kami sepanjang minggu ini, berkati kegiatan umatmu sepanjang minggu ini, kiranya semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan penjagaan Tuhan, dan mereka akan menemukan, mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan sebagian juga akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang kekasih, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Kami memuji bersama kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
masyhur perkasa selama